Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami walil imani wal ihsani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya, terutama nikmat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar dengan menetapi agama Islam ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Berbagai prestasi yang telah diraih generasi muda saat ini tentunya sangat membanggakan semua orang tua yang sesungguhnya paling bertanggung jawab untuk mengantarkan anaknya menggapai puncak kesuksesan. Maka kita akan membahas sekilas tentang kesuksesan kalian yang membanggakan orang tua. Sebagai anak yang alim faqih, pasti tahu bahwa jasa orang tua takkan pernah bisa terbalaskan. Namun bukan berarti seorang anak tak bisa melakukan sesuatu untuk orang tuanya. Menunjukkan buktinya kepada orang tua merupakan salah satu cara untuk membalas jasa mereka yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya seorang anak mengerti dan memahami jasa-jasa orang tua yang seharusnya selalu diingat, bahkan menjadi kenangan terindah dalam hidupnya, kemudian berusaha untuk membalasnya. Di antaranya adalah 1. Terlahir ke dunia sebagai buah cinta orang tua. Para remaja harus menyadari dan memahami bahwa mereka terlahir ke dunia adalah atas izin Allah semata. Namun semua itu adalah sebab hasil dari proses perjalanan rumah tangga orang tua yang dibangun atas fondasi iman dan cinta. Anak adalah bagian dari darah daging orang tua yang dengan takdir Allah bisa wujud menjadi manusia sempurna, seperti pada firman Allah pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arham ma nasya'u ilal ajali musamma thumma nukhrijukum dhifla thumma litabalughu asyuddakum wa minkum man tuwaffa wa minkum man yaruddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Al-ayah surat Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada pendewasaan. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. 2. Tumbuh dan berkembang sebab cinta dan kasih sayang orang tua. Cinta kasih orang tua tak henti-henti datang sejak kita dalam kandungan hingga saat ini, bahkan sampai dewasa dan berumah tangga. Kasih sayang itu tidak akan pernah putus. Maka bisakah kita mengimbangi kasih sayang yang demikian besar, tulus dan ikhlas? Barangkali orang tua tidak terlalu berandai-andai tentang balasan kasih sayang pada anaknya. Sebenarnya cukuplah bagi anak untuk meluangkan waktu untuk orang tua di tengah kesibukannya. Cukuplah seorang anak untuk
membuat orang tuanya tersenyum. Cukuplah seorang anak bertutur kata lembut kepada orang tuanya. Cukuplah bagi seorang anak yang dalam hal ini menjadi puncak kasih sayang terhadap orang tua dan meramut ibadahnya. Firman Allah Quran Surat Luqman ayat 14. Wawasainal insana biwalitaini hamaltu ummuhu wahna ala wahni fi soluhu fi amaini anishkurli waliwalitaika illal masyir. Surat Al-Luqman ayat 14. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku Allah kamu kembali. 3. Sukses hidup berkat perjuangan, pengorbanan, dan doa orang tua. Semua orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya sukses. Orang tua juga selalu ridho dan memaafkan semua kesalahan anak-anaknya. Orang tua pasti sangat memahami akan posisi dan kapasitasnya bahwa apa yang dilakukan dan diucapkan terhadap anaknya akan berpengaruh terhadap hidup anaknya. Bahkan dengan takdir Allah akan mempengaruhi terhadap nasib dan masa depan anaknya. Sebagaimana firman Rasul, salah sudah awati yustajabu lahanna la syakka fihinna da'watul madlumi wa ta'uhul musafiri wa da'watul walidina liwaladi. Ruwahu Ibnu Majah. 3 macam doa yang tidak diragukan akan terkabulkan, yaitu doa orang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Maka dalam hal ini seorang anak harus paham dan mengerti bahwa kesuksesan hidupnya tidak lepas dari jasa orang tua yang tak ternilai harganya, sehingga bisa bersyukur dan menghargai jasa perjuangan orang tua. Para remaja sekalian, insya Allah belum ngantuk ya. Anak solih-solihah tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan orang tua di dunia, tetapi juga menjadi jariah yang akan mengangkat derajat orang tua di akhirat. Tanda anak solih-solihah yang wajib dimiliki para remaja generasi penerus yaitu: yang pertama, selalu taat berbakti kepada kedua orang tua. Anak solih-solihah pasti akan berbakti kepada kedua orang tua dengan mematuhi perintahnya, tidak menyakiti hati mereka, selalu berbuat baik kepada mereka, berusaha menyenangkan hati orang tua, dan tidak menyusahkan atau membandel terhadap keduanya. Tidak ada artinya seorang anak yang ahli ibadah tetapi durhaka kepada orang tuanya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban syar'i dan durhaka adalah sebuah keharaman yang nyata. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan hal ini, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di sisimu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff atau hus, dan janganlah kamu membentak mereka
Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku sewaktu kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-kabairul isyraku billahi wa uquku walitaini wa qatlun nafsi wal yaminul qamus. Ruwahu al-Bukhari. Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan membunuh jiwa serta sumpah palsu. 2. Berusaha menyenangkan hati orang tua. Sebagai anak, kadang-kadang tidak begitu mengerti jalan pikiran orang tua, namun bukan berarti itu menjadi alasan untuk memperlakukan mereka dengan buruk. Bagaimana caranya agar orang tua tetap merasa diperlakukan istimewa oleh anak-anaknya? Orang tua haruslah tetap disayangi, dikasihi, dihormati dengan segala ketulusan, serta disenangkan hatinya dan dibahagiakan hidupnya. Dalam hadis an Abdillah ibnu Umar, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ji'tu ubayyuka ala hijrati wa taraktu abawaya ya baqiyani, faqala rji alaihima fa'adhikhuma kama abqaituhuma. Ruwahu Abu Daud. Dari Abdullah bin Amr berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, saya datang untuk berbaiat kepadamu untuk berhijrah, namun saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. 3. Selalu mendoakan orang tua. Tidak ada sesuatu yang paling berharga dan paling mendekati impas bagi seorang anak dalam membalas jasa orang tua kecuali doa untuk orang tua. Walaupun orang tua sudah tiada, kita juga wajib mendoakannya karena dapat meninggikan derajat orang tua di akhirat. Wa man shana'a 'alaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unah fad'u lahu hatta tarawu annakum qad kafa'tumuh. Ruwahu Abu Daud. Artinya, siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Jika kalian tidak bisa membalas kebaikan, maka doakanlah kebaikan untuknya sampai engkau telah merasa membalas budinya. Snacknya bisa sambil dimakan ya. 4. Bisa meringankan beban hidup orang tua. Sebagai seorang anak harusnya tahu betapa jerih payahnya mereka membesarkan anaknya walau kadang tidak ditampakkan. Maka seorang anak seharusnya tahu diri untuk bisa menghargai betapa berat beban hidup orang tua kala seorang anak masih bergantung padanya. Kini seorang anak harus meringankan beban dari kesibukan dunia agar mereka bisa fokus untuk lebih mengejar akhiratnya. 5. Menerima apa adanya terhadap keadaan orang tua. Sungguh anak-anak tak tahu diri apabila menyesali dan tidak bisa menerima keadaan dan keberadaan orang tuanya yang tidak sesuai dengan harapannya. Pemberian orang tua yang tidak pernah disyukuri karena dibandingkan orang tua dari anak lain yang dianggap bisa memberi lebih banyak dan berharga dari pemberian orang tuanya, atau sikap dan perlakuan orang tua terhadap dirinya tak pernah dianggap benar atau dengan kata lain salah terus karena dibandingkan dengan orang tua dari anak lain dan dianggap
bisa bersikap dan memperlakukan anak-anaknya lebih baik dan benar. Apalagi sampai ada rasa malu bila bersanding dengan orang tuanya di depan orang lain. Walaupun tidak ada pernyataan penolakan akan pengakuan terhadap orang tuanya, tetapi cukuplah bahwa anak yang demikian ini adalah termasuk anak durhaka, apalagi terang-terangan tidak mengetahui terhadap orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun anak ini termasuk kategori sukses, pastilah orang tua akan merasa kecewa dan menderita sepanjang hidupnya, dan keduanya sampai menjatuhkan kata laknat kepada anaknya. Pastilah seorang anak akan hina di dunia dan akhirat. Para remaja semuanya, mau soleh semuanya berdiri nggih, biar mboten ngantuk, biar enggak ngantuk. Berdiri terus baris depan belakang sama temennya. Temennya dipijeti kepalanya, pundaknya. Sudah. Sekarang balik badan, gantian pijeti temannya. Cukup. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kesuksesan remaja generasi penerus dalam meraih semua asa dan cita dalam batasan kemampuan dan takdir kehidupan yang Allah tetapkan diharapkan bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua sebagai manusia yang patut mendapat penghormatan dan penghargaan utama. Kesuksesan remaja generasi penerus dalam hidupnya sangat diharapkan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti, yaitu masuk surga selamat dari neraka. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.